Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anak mungkin di sini bertanya-tanya, siapa toh saya ini? Siapa toh Pak Guru itu? Belum pada kenal ya? Ya, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, Pak Guru namanya adalah Novan Dwi Santoso. Anak-anak bisa memanggil Pak Guru dengan sebutan Pak Novan, ya, Pak Novan. Mungkin ada yang sama dengan Pak Nopa. Pak Nopa adalah guru kelas 5B. Tetapi kalau Pak Guru namanya Pak Novan. Beda ya. Ya. Di sini Pak Novan menggantikan Pak Tardi karena Pak Tardi dipindah tugaskan oleh pemerintah untuk mengajar di SD negeri yang lain. Di sini Pak Novan akan mengajarkan mata pelajaran Quran Hadis. Ya, Pak Novan selama 1 tahun ke depan akan bersama anak-anak untuk mengajar Al-Quran Hadis. Sudah siap memulai pelajaran semuanya anak-anak? Silahkan duduk yang santai, jangan sambil tiduran, fokus, tetap semangat, kita akan belajar bersama. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang surat At-Tin. Ya, kita akan belajar memahami surat At-Tin. Apa saja makna dan isi kandungan dari surat At-Tin. Sebelumnya, perlu diperhatikan anak-anak bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kesempurnaan manusia bisa dilihat dari segi bentuknya, dari segi bentuk tubuhnya. Selain itu, juga bisa dilihat dari kelengkapan potensi yang dimilikinya. Bentuk tubuh manusia itu secara umum lebih sempurna dibandingkan dengan bentuk tubuh makhluk Allah yang lainnya, seperti binatang, tumbuhan, ataupun sebagainya. Nah, potensi yang dimiliki manusia juga lebih sempurna karena manusia itu mempunyai akal, pikiran, dan juga nafsu. Sedang makhluk Allah yang lainnya seperti hewan hanya dibekali dengan hawa nafsu, tetapi tidak dibekali dengan pikiran seperti yang dimiliki oleh manusia. Nah, namun demikian, tidak semua manusia mampu menampilkan dirinya sebagai makhluk yang sempurna, sehingga menghadap kepada Tuhannya hanya sebagian kecil manusia yang mampu bertahan dengan kesempurnaannya, dan sebagian besarnya akan mengalami kondisi yang sebaliknya atau jatuh ke dalam posisi yang serendah-rendahnya. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi manusia ini, marilah kita belajar mengenai surat At-Tin. Nah, sebelum itu kita coba membacanya bersama-sama ya anak-anak. Mari kita baca surat At-Tin bersama-sama dengan Pak Guru. Tentunya
kalian sudah hafal semua ya? Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukanlah Allah Hakim yang seadil-adilnya. Nah, itu tadi bacaan surat At-Tin dan artinya. Selanjutnya kita memahami isi kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin itu berada pada urutan yang ke-95 dari daftar surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat At-Tin ini termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Secara umum, surat At-Tin ini menguraikan keadaan manusia dengan potensi baik buruknya. Jika manusia ingin mengembangkan potensi baiknya, maka Nabi Muhammad SAW lah yang harus dijadikan sebagai panutan, karena beliau adalah suri toladan, uswatun hasanah kita, panutan yang baik. Selanjutnya, melalui surat At-Tin, Allah telah menegaskan bahwa semua amal yang telah dikerjakan oleh manusia akan senantiasa terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Al-Aufi bahwa dalam ayat kelima surat At-Tin, Allah berfirman bahwa manusia akan dikembalikan ke tempat yang rendah. Yang dimaksudkan tempat yang rendah di sini adalah menjadi pikun, menjadi lupa. Sehubungan dengan hal ini, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat tentang kedudukan orang pikun. Maka dari hal tersebut turunlah ayat yang ke-6, sehingga Allah menegaskan bahwa mereka yang beriman serta mengerjakan amal kebaikan sebelum pikun akan mendapatkan
pahala yang tidak pernah terputus. Masuk ke kandungan surat At-Tin. Dalam surat At-Tin yang terdiri dari 8 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 1. Kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. 2. Namun, semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk, yaitu saat pikun tadi atau saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. 3. Janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebaikan. Sebaliknya, manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat kebaikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat, dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Terakhir, yang keempat, melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang keadilan Allah di hari pembalasan. Hari yang sebagian dari manusia yang tidak beriman, tidak percaya dan mendustakannya. Padahal pada hari itu pula Allah Sang Maha Adil memberi penghakiman. Nah, itu tadi mengenai isi kandungan dari surat At-Tin. Mungkin pelajaran kali ini cukup sekian. Anak-anak jangan lupa terus belajar, dibaca lagi, dipahami lagi mengenai kandungan surat At-Tin tadi, sehingga kita bisa menjadi manusia yang senantiasa melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Tetap semangat anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.